Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Citra Febriani Effendi dari KM 203. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi memiliki peran penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi dan berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Citra adalah gambaran diri baik personal, organisasi, maupun perusahaan yang sengaja dibentuk untuk menunjukkan kepribadian atau ciri khas. Reputasi adalah perwujudan dari pengalaman seseorang dengan produk maupun pelayanan yang mereka dapatkan. Langkah-langkah dalam menghadapi manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Terdapat 4 langkah yang efektif untuk perusahaan atau organisasi dalam menghadapi manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi, yaitu diantaranya yang pertama, fact finding and feedback. Pada tahapan ini dilakukan penemuan fakta di lapangan atau hal-hal yang berkaitan dengan opini, sikap, dan reaksi publik dengan kebijaksanaan pihak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Setelah menemukan fakta di lapangan, maka data, fakta, dan informasi tersebut dievaluasi untuk dapat dijadikan pedoman pengambilan keputusan berikutnya. Yang kedua, planning dan programming. Tahapan perencanaan dan penyusunan program kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang sejalan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, action and communicating. Proses ini merupakan tindak lanjut setelah melakukan perencanaan. Humas harus bisa melakukan tindakan berdasarkan rencana matang yang sudah dibuat. Tindakan dilakukan sesuai fakta yang ada, sehingga dapat menyampaikan pesan efektif yang bisa mempengaruhi opini publik. Yang keempat ada evaluation. Evaluasi merupakan tahap penilaian hasil akhir dari riset awal hingga perencanaan program, serta keefektifan dari proses manajemen dan bentuk komunikasi yang digunakan. Tahapan ini dikatakan sebagai tahap penafsiran hasil kerja. Lalu teori persuasi dan produksi pesan. Teori persuasi adalah proses komunikasi untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang yang menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. Lalu pendekatan persuasif merupakan pendekatan dengan menggunakan komunikasi khusus yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik verbal maupun nonverbal. Produksi pesan ialah informasi yang digunakan untuk memandu perilaku manusia. Didapatkan dengan memproses pesan yang ada di lingkungan, contohnya percakapan, suara hewan, dan cahaya matahari. Kemudian teori hubungan media dengan publik. Hubungan media disebut juga hubungan pers. Hubungan media adalah kegiatan kehumasan sebuah lembaga untuk menjalin pengertian, kerjasama, dan hubungan baik dengan publik. Hubungan media juga bisa dilakukan oleh individu atau perorangan, misalnya selebritas atau politikus, guna mendapatkan publikasi dan liputan pers demi popularitas dan reputasi. Menurut Philip Leslie, hubungan media adalah hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan terhadap kepentingan organisasi. Kemudian kita bahas fungsi hubungan media. Fungsi hubungan media yaitu diantaranya pertama meningkatkan citra perusahaan, yang kedua meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga meningkatkan nilai jual produk dan jasa. Yang keempat membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis. Lalu yang kelima meningkatkan relasi dari berbagai publik
seperti terhadap lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan, organisasi kemasyarakatan, maupun individu. Kemudian ada teori media determinisme, yaitu perubahan dalam berbagai bentuk komunikasi akan berdampak pada bagaimana manusia menjalani kehidupannya di masa depan. Teori determinasi menurut McLuhan bahwa media merupakan faktor utama untuk mempengaruhi hal lainnya. Asumsi dasar teori determinasi adalah media komunikasi membentuk perilaku manusia, karena setiap media memiliki karakteristik berbeda dan unik. Kemudian 3 asumsi yang ditawarkan McLuhan, yakni penemuan hal baru dalam bidang teknologi komunikasi menyebabkan perubahan budaya, perubahan komunikasi manusia akan membentuk eksistensi, kehidupan manusia membentuk alat-alat yang diperlukan. Dan sekarang alat-alat tersebut membentuk diri manusia. Kita ke analisa kasus dengan teori manajemen krisis. Di sini saya ambil contoh kasus dari perusahaan Shopee Indonesia. Jadi krisis yang menimpa PT Shopee, krisis yang terjadi berupa tuduhan pemberian upah rendah ke kurir Shopee Express, salah satu di akun media Twitter, yaitu tweet dengan akun @cibiwiranegara. Yaitu pesan dalam cuitan tersebut memuat mengenai pengungkapan pembicaraan WhatsApp dengan seorang kurir Shopee Express yang mengatakan telah terjadi demo pegawai akibat upah per pengiriman menurun dari 2.000 menjadi 1.500 dan hal lain seketika langsung menjadi pembicaraan di Twitter. Imbas dari kebijakan upah rendah itu, yaitu para kurir Shopee Express di Jabodetabek melakukan aksi mogok kerja sejak 5 hari setelah usai ramai di Twitter. Lalu ke metode penelitiannya. Metode penelitian kasus ini adalah kualitatif dan wawancara mendalam. Dalam tahapan manajemen krisis PT Shopee International ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan prodromal krisis. Tahap ini terjadi ketika sejumlah postingan dari akun di Twitter mencuitkan sebagai isu yang belum tentu kebenarannya. Benih yang dimulai tumbuh dari tahap ini memang awalnya tidak diperlihatkan oleh pihak Shopee, sehingga pada akhirnya menjadi trending di media sosial, menjadi pemberitaan media baru di Shopee baru menyadarinya. Yang kedua ada tahap acute krisis. Shopee Indonesia dihantam dengan banyak pemberitaan di media-media besar. Masyarakat juga mengeluh karena keterlambatan paket yang sampai pada mereka. Bahkan tidak sedikit konsumen publik yang memutuskan untuk pindah ke platform kompetitor yang lain yang lebih cepat dalam segi pengiriman. Sempat juga muncul di permukaan bahwa netizen mulai menguninstall aplikasi Shopee mereka. Hal ini dikarenakan lambatnya pengiriman dan tidak adanya keadilan bagi para pekerja lapangan dari Shopee itu sendiri. Di tahap ketiga, tahap kronik krisis. Shopee bisa menangkis isu ini dengan melakukan klarifikasi ke media massa. Pihak Shopee pun membantah mengenai berita adanya demo kurir karena upah yang rendah. Bahkan Shopee merespon akan isu yang beredar di masyarakat saat ini. Mereka juga menambahkan bahwa keterlambatan pengiriman paket terjadi saat kampanye 4 mega Shopee menyebabkan tingginya demand pengiriman paket. Eksekutif Director Shopee Indonesia, Handika Yahya, menjelaskan bahwa perusahaan sudah memberikan upah mitra pengemudi Shopee Express yang sesuai dengan harga di pasar dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, ada tahap krisis resolution. Shopee mulai mendekatkan diri kepada publik dan meraih kepercayaan dari mitra mereka agar situasi kembali pulih seperti sedia kala. Di sini kesimpulannya adalah tahapan manajemen krisis yang telah dilakukan PT Shopee, yaitu sampai pada tahap prodromal, akut, kronik, dan resolusi. Pada tahap prodromal, benih isu di Twitter mulai tumbuh. Pada tahapan ini memang awalnya tidak diperhatikan oleh pihak Shopee. Tahap akut, Shopee dihantam dengan banyak pemberitaan di media-media besar.
Masyarakat juga mengeluh karena keterlambatan pengiriman paket mereka, dan ada juga yang pindah platform kompetitor. Tahap kronik Shopee Indonesia bisa menangkis isu ini dengan melakukan klarifikasi ke media massa. Tahap resolusi Shopee mulai mendekatkan ke publik dan meraih kepercayaan diri dari mitra mereka dengan situasi bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kemudian kita bahas teori komunikasi dalam kajian media dan halayak. Teori persamaan media disebut juga dengan media equation theory. Ingin menjawab permasalahan kenapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media, seolah-olah media itu juga manusia. Selain itu, teori yang satu ini juga memperhatikan bahwa media juga dapat diajak berbicara. Media dapat menjadi lawan bicara seseorang seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi tatap muka. Contohnya, saat kita mencari informasi mengenai pengolahan data dengan menggunakan komputer. Maka kita seakan berkomunikasi secara langsung dengan meminta informasi tersebut, seakan-akan komputer itu adalah manusia. Kita juga memakai media lain untuk berkomunikasi, bahkan kita juga berperilaku secara tidak sadar seolah media adalah manusia. Yang kedua, teori spiral keheningan. Teori spiral keheningan yang dicetuskan oleh Elizabeth Noel Newman ini menganggap bahwa suara minoritas sulit untuk diterima oleh media, sehingga hal itu menyebabkan kelompok minoritas harus menyembunyikan pendapat atau pandangan mereka saat berada di dalam kelompok mayoritas. Seseorang yang berpikir bahwa mereka adalah kaum minoritas akan menekankan pandangannya, tapi daripada itu, apabila seseorang memiliki pendirian yang sangat kuat, maka orang tersebut tidak akan mudah terbawa opini mayoritas. Contohnya apabila opini menyangkut kepercayaan, di mana seorang muslim percaya bahwa daging babi itu haram, dan dia percaya betul akan hal tersebut. Pastinya dia akan menolak dan sangat tegas apabila ada opini mengatakan bahwa daging babi itu halal untuk kaum muslim. Lalu teori penggunaan dan kepuasaan. Teori penggunaan dan juga kepuasan ini dicetuskan oleh Herbert Blumer, Elihu Katz, dan juga Michael Gurevitch, di mana teori ini adalah kebalikan dari teori jarum hipodermik. Dalam teori jarum hipodermik, media akan sangat aktif dan berpengaruh besar, sedangkan audiens berada di pihak yang pasif. Sementara di dalam teori ini menekankan bahwa audiens aktif berperan untuk menentukan media mana yang seharusnya dipilih untuk memuaskan kebutuhan. Contohnya, masyarakat bebas memilih media mana yang mendapat informasi lebih terhadap internet atau koran. Kemudian, teori komunikasi dalam tradisi kritis. Teori tradisi kritis menganggap komunikasi sebagai hasil dari perefleksian sebuah wacana. Tradisi ini berangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan terdapatnya kesenjangan di dalam masyarakat. Proses komunikasi dilihat dari sudut kritis, bahwa komunikasi di suatu sisi telah ditandai dengan proses dominasi oleh kelompok yang kuat atas kelompok masyarakat yang lemah. Pada sisi lain, aktivitas komunikasi mestinya menjadi proses artikulasi bagi kepentingan kelompok masyarakat yang lemah. Tradisi ini dapat menjelaskan baik lingkup komunikasi antar personal maupun komunikasi bermedia. Tradisi ini tampak kental dengan pembelaan terhadap kalangan yang lemah. Komunikasi diharapkan berperan atas proses transformasi masyarakat yang lemah. Teori ekologi Marshall McLuhan adalah studi tentang bagaimana media, teknologi, dan proses komunikasi mempengaruhi lingkungan manusia. Teori ekologi media berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas berpengaruh teknologi, dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat.
Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada 1964. McLuhan dikenal sebagai pencetus frasa media adalah pesan, yang merupakan frasa diyakini berarti bahwa media yang dipilih untuk menyampaikan pesan adalah sama pentingnya dari pesan itu sendiri. Pemikiran banyak dipengaruhi oleh mentornya, ekonom berkebangsaan Kanada Harold Adams ini 1951. Dalam perspektif teori ini, pesan bukanlah hal yang mempengaruhi kesadaran kita, melainkan media. Medialah yang lebih banyak mempengaruhi alam bawah sadar kita. Media yang berbentuk pesan, bukan sebaliknya. Ini berarti media elektronik telah merubah masyarakat menjadi masyarakat secara radikal. Masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media, bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuannya untuk menghadapi teknologi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.